Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Kembali di sini Madia akan menganalisa dan menjawab beberapa akun yang mencoba untuk mempoles kepada ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Nanti dia bakal mencoba untuk mengkorelasikan sesuatu dalam mengutip baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Oke, langsung saja ya kita simak apa yang ingin orang ini sampaikan mengenai ajaran Islam. Go. Yang berkata, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Oke, nah saya ucapkan terima kasih kepada Bang Alek ya yang mengutip ayat Al-Quran, di mana di situ Al-Quran menegaskan bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran tersebut dengan menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu dan mengutik-ngutik Al-Quranul Karim. Ya, di situ Anda mencoba untuk mendatangi Al-Quran. Saya ucapkan ya terima kasih dulu karena Anda sudah mengutip Al-Quran. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekali lagi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Benarkah pernyataan atau kutipan ayat Al-Quran tersebut? Mari kita buktikan. Aisyah berkata bahwa sesungguhnya ada dua lembaran yang berisi dua ayat Al-Quran yang disimpan di bawah tempat tidurnya. Lalu ketika pemakaman Nabi Muhammad dan seluruh keluarga Nabi Muhammad sedang berkabung, dua ayat itu dimakan oleh binatang atau hewan. Sekali lagi, dimakan oleh binatang atau hewan. Ada yang bilang, Oke. Kembali sini Madia ucapkan terima kasih kembali karena Bang Alek sudah mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Ini saya sampaikan dulu kepada pemirsa maupun saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada. Perlu diketahui Islam itu mempunyai dua pedoman. Ya, saya sampaikan di sini Islam mempunyai dua pedoman. Yang pedoman yang utama adalah Al-Quranul Karim. Pedoman yang kedua Al-Hadis, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang tentunya diriwayatkan oleh ahli hadis yang sudah terbukukan dan terpenuhi bahwa itu termasuk hadis-hadis yang sahih dan hadis yang bisa dijadikan rujukan untuk menggali hukum-hukum gitu loh. Nah, kembali di sini perlu saya tegaskan lagi bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu saling ketergantungan dan saling melengkapi satu sama lain. Artinya melengkapi di sini artinya apa yang diterangkan Al-Quran kemudian dijelaskan oleh Al-Hadis untuk merincikannya. Contohnya begini. Kewajiban dalam Islam itu menunaikan beberapa rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat. Nah, masalah sholat itu secara umum disampaikan oleh Al-Quran. Nah, kemudian tata cara sholat, perincian sholat, perincian hal-hal yang berkenaan dalam sholat itu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi begini, antara Al-Quran dan Al-Hadis itu saling melengkapi, saling menunjang, saling menutup hal-hal apa saja yang belum dijelaskan di Al-Quran, di Al-Hadis itu menjelaskannya. Begitu artinya saling melengkapi di sini. Agar semua menjelas ya, artinya dua Al-Quran dan Al-Hadis itu saling ketergantungan satu sama lain. Tidak beriman seseorang apabila hanya memakai hadis Al-Quran sedangkan hadis dibuang. Itu bukan orang Islam. Orang Islam apabila dia di Al-Quran doang dipakai, hadis dibuang, itu tidak dipakai, maka dia bukan Islam. Begitu juga hadis dipakai, Al-Quran tidak dipakai, maka dia juga bukan Islam, bukan orang Islam namanya.
Jadi kedua-dua pedoman ini harus seimbang dan sama. Akan tetapi kalau dasar pokok yang tertinggi adalah Al-Quran untuk penentuan hukum-hukum, penggalian hukum-hukum dalam ajaran Islam itu sendiri. Ini saya jelaskan dulu agar orang tidak salah paham, tidak salah mengerti bahwa kedua-duanya itu sangat penting di dalam ajaran Islam, bukan hanya Al-Quran gitu loh. Karena kebanyakan para orang-orang kafir dan orang-orang di luar Islam itu dia sangka hanya Al-Quran yang dipakai oleh umat Islam gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya, apa yang ingin disampaikan nih orang ini. Makan kambing, ada yang bilang ini dimakan rayap, ada yang bilang ini dimakan kecoa dan sebagainya. Ada yang bilang ini dimakan burung ya. Tetapi tetap saja bahwa ada dua ayat Al-Quran yang hilang dan dimakan hewan. Mari kita koneksikan lagi dengan pernyataan yang tadi yang terdapat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ketika kedua ayat itu dimakan rayap, kira-kira apa yang dipelihara? Bukankah ini ayat yang diturunkan oleh Allah? Kenapa harus dimakan rayap? Dan mana buktinya bahwa dipelihara, benar-benar dipelihara, sementara pada kenyataannya kedua ayat ini dimakan rayap. Dan ini sekali. Oke, saya akan jawab dulu secara umum ya. Secara umum ini maksudnya agar nanti orang yang mendengar tidak bingung apa sih yang saya akan maksudnya nih. Karena yang bertanya nih orang kafir, orang di luar ajaran Islam yang mencoba untuk mempertanyakan ini, maka kalau saya mengutip atau berbicara tentang masuk ke dalam jalur hadis, dalam pembahasan hadis-hadis, maka mungkin tidak akan bakal kena sama orang ini karena tidak masuk karena dia tidak tahu apa ilmu hadis, apa ilmu sanad, apa ilmu rawi, apa itu ilmu karena dia orang kafir ya, orang di luar Islam. Nah, jadi kalau saya jawab langsung seperti itu, kelihatannya tidak mengena di otak orang ini gitu loh. Karena dia tidak bakal tahu apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa hadis maudhu, ya kan? Ada apa hadis yang lain-lain, pokoknya yang berkenaan dengan kategori hadis bakal nggak tahu dia. Dan hadis yang boleh dipakai, hadis yang tidak boleh dipakai dijadikan rujukan hukum, itu tidak bakal nyambung di otak orang ini gitu loh, tidak bakal nyambung. Artinya, oh ini hadis ini lemah ya kan, ini hadis ini dhaif, ini hadis ini maudhu, tidak bakal ngerti ini orang. Jadi kalau saya jawab seperti itu, dia tetap ngeyel gitu, tetap ngotot bla 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 bla. Nah, di sini kan dia menanyakan mengapa ada beberapa lembaran yang ditulis pada pohon-pohon kayu, pelepah pohon kayu atau daun-daun batang daun kurma dan sebagainya, mengapa sampai tidak dijaga gitu loh lembaran-lembaran ini. Itu menunjukkan, nah dia korelasikan, dia mencoba mengkorelasikan dengan ayat Al-Quran yang bahwa katanya Allah Subhanahu wa taala menjaga. Oke, langsung saja saya jawab agar orang ini mengerti nantinya gitu loh. Mari kita lanjutkan dulu ya apa yang dia ingin sampaikan dulu sebentar. Mengatakan pernyataan dari begitu banyak orang Islam, ustadz-ustadz yang sangat hebat yang mengatakan bahwa Quran itu sempurna, tidak ada kurangnya, semuanya sempurna, tidak dirubah, tidak ada kurangnya sama sekali. Ternyata ada dua ayat yang hilang dimakan binatang atau hewan ya. Dimakan hewan, dan itu membuktikan atau mematahkan pernyataan kalian bahwa Quran itu sempurna. Karena ternyata ada dua ayat yang dimakan hewan, dan itu kalian tidak pahami dan tidak tahu. Oke, sekarang saya menjawabnya ini agar lebih logikanya masuk ke otak ini orang ini. Saya tidak menjawabnya berdasarkan pengkajian hadis, mana hadis-hadis yang jenis-jenis hadis, saya tidak masuk ke dalam itu. Saya akan jawab langsung secara real aja. Dia mengatakan
ada lembaran ayat Al-Quran yang dimakan binatang. Katanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga itu Al-Quran. Nah, di sini Bang Alek harus bisa bedakan dulu. Mana itu media, mana itu alat untuk menulis lembaran Al-Quran, mana itu ayat Al-Quran. Harus bisa bedain dulu. Mana itu Al-Quran, mana itu alat, mana itu bahan untuk menulis lembaran Al-Quran itu gitu loh. Anda harus bisa menjawab dulu, membedakan dulu. Karena Al-Quran pada waktu Nabi Muhammad SAW itu masih hidup dan menerima wahyu-wahyu, itu lembar Al-Quran yang diturunkan Allah kepada malaikat kemudian kepada Nabi Muhammad itu masih ditulis di pelepah kurma, di daun-daun, pokoknya di bagian-bagian yang tidak seperti kertas saat ini gitu loh. Artinya di batang-batang kurma, di daun-daun. Nah, itu yang perlu Anda ketahui, bahwa lembaran-lembaran Al-Quran itu ditulis dalam bentuk medianya seperti itu. Medianya seperti itu. Jadi ada yang ditulis di pelepah kurma, ada di dahan-dahan pohon kurma, ada di lembaran-lembaran batu dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus bedain dulu. Bang Alek harus bisa bedain mana alat bahan, mana itu ayat Al-Quran. Itu dulu yang dibedain gitu loh. Ya, itu otaknya harus tahu bisa bedain mana bahan, mana ayat Al-Quran gitu loh. Itu dulu bisa bedain. Nah, kemudian apabila bahan-bahan yang ditulis yang di dalamnya itu ada tulisan Al-Quran itu, ya anggaplah itu dalam pelepah kurma, tiba-tiba diambil hewan, dimakan hewan, apakah Al-Qurannya yang lembaran itu bisa dikatakan hilang? Bahannya itu diambil, tiba-tiba dimakan, atau yang batang-batang dahan-dahan kurma yang menulis untuk ayat Al-Quran tersebut dimakan rayap atau dimakan hewan-hewan yang lain, apakah itu bisa dikatakan Al-Qurannya yang hilang? Saya kira otak Anda harus waras, Bang Alek ya. Otak Anda harus waras. Anda mengatakan mana Al-Quran, mana Allah katanya bisa menjaga itu. Apakah dengan hilangnya lembaran ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma akibat dimakan binatang itu menghilangkan Al-Quran itu? Jawabannya yang menulis Al-Quran itu bukan Aisyah aja. Itu jawabannya. Biar orang istri Nabi itu bukan Aisyah. Yang punya lembaran-lembaran Al-Quran itu bukan Aisyah. Bukan Aisyah saja. Istri Nabi Muhammad itu bukan Aisyah saja. Masih ada yang menyimpan, yang menghafal sahabat-sahabat Nabi yang lain. Masih ada istri Nabi yang lain. Masih ada yang menulis Al-Quran jahit. Jahit itu hidupnya sampai kepada Utsman bin Affan, khalifah Nabi yang ketiga. Jadi di situ hilang lembaran yang di pohon, mau yang di pelepah kurma itu berupa bahan, bukan Al-Qurannya yang hilang, itu medianya. Media untuk menulis Al-Quran itu yang hilang. Nah, terus Al-Qurannya apa ikut hilang? Iya, tidak mungkin hilang karena mereka hafal, sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi yang lain itu hafal Al-Quran. Terus yang menulis Al-Quran, yang orang yang pertama kali menulis Al-Quran jahit itu masih hidup sampai kekhalifahan Utsman bin Affan, sampai pembukuan dan penjilitan Al-Quran itu dalam bentuk buku-buku itu masih hidup. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjaga Al-Quran? Ya jelas nggak ada kaitannya, korelasinya jauh sekali. Karena yang hilang ini medianya, alatnya. Sedangkan yang hafal Al-Quran, sahabat Nabi itu ribuan. Terus yang menulis Al-Quran juga masih hidup, namanya jahit. Sampai Al-Quran itu terbukukan, itu jahit mengikutin, sampai malah beliau yang memimpin dalam proses pengumpulan lembaran-lembaran yang tersebar di seluruh para istri Nabi dan para sahabat-sahabat. Ya, itu jawabannya.
agar otak Anda lebih nyambung ya Bang Alek, agar otak Anda lebih nyambung, saya contohkan langsung begini aja. Anda menabung di bank, menabung di sebuah bank ya. Nah, terus itu kan di sebuah bank ada buku tabungan. Saya sampaikan di sebuah bank itu ada buku tabungan. Nah, suatu ketika buku tabungan Anda hilang. Saya tanya kepada Anda, suatu ketika buku tabungan Anda hilang. Nah, terus buku tabungan hilang, apakah uang Anda di dalam itu ikut hilang, Bang siapa Bang Alek? Buku tabungannya hilang loh. Nah, itu. Begitu juga saya contohkan biar otak Anda nyambung. Al-Qur'an itu diumpamakan sesuatu yang sudah dihafal, sesuatu dihafal sahabat Nabi, ditulis oleh orang yang ahlinya menulis yaitu Zaid dan masih hidup sampai saat itu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain banyak yang hafal Al-Qur'an, juga menulis juga lembaran-lembaran itu, bukan cuma Aisyah. Bukan cuma Aisyah yang menulis. Istri-istri Nabi yang lain, sahabat-sahabat Nabi yang lain menulis. Nah, kemudian di Aisyah itu hilang. Nah, anggaplah buku tabungan Anda tadi hilang. Nah, kemudian apakah uang yang di bank itu ikut hilang, Bang Alek? Ya, tidak mungkin hilang, karena yang hilang itu bukan uangnya. Yang hilang itu catatan bahan untuk menyatakan bahwa uang Anda itu nggak hilang di bank gitu loh. Nah, ini kelihatannya lebih masuk di otak Anda, biar otak Anda lebih waras, Bang Alek ya. Nah, begini. Jadi uang yang di bank itu tidak hilang. Yang hilang itu apa, Bang Alek? Yang hilang buku catatannya. Buku catatan, buku tabungan Anda itu yang hilang. Itu apa namanya? Itu medianya. Medianya alat untuk menulis buku, alat untuk menulis uang Anda yang di bank tersebut gitu loh. Nah, sama, biar otak nyambung, alat untuk menulis Al-Qur'an itu diumpamakan hilang. Dalam hadis itu kan hilang dimakan binatang. Itu alatnya, alat untuk menulis Al-Qur'an itu. Apakah Al-Qur'an itu hilang? Nah, jawabannya ya tentu tidak, karena yang hafal Al-Qur'an, yang menulis Al-Qur'an itu bukan cuma Aisyah. Nah, saya kira otak Anda sudah waras ya, bisa membedakan mana Al-Qur'an, mana medianya. Oke, saya kira sudah terjawab untuk masalah ayat-ayat Al-Qur'an yang Anda klaim katanya Tuhan tidak bisa menjaga lah apalah. Nah, ini sudah terjawab semua. Artinya kalau Anda tetap bersikeras ayat Al-Qur'an yang ditulis lembaran-lembaran itu dimakan binatang itu mengatakan Al-Qur'an itu bisa hilang, Allah tidak bisa menjaga, itu berarti sama aja Anda menabung di bank, kemudian tiba-tiba buku tabungan Anda itu hilang, kemudian Anda nggak bisa ngambil uang di bank itu gitu loh. Itu sama jawabannya. Sama jawabannya. Apakah Anda bisa tetap mengambil uang Anda yang di bank dengan buku tabungan yang hilang? Tentunya bisa. Tentunya bisa dengan lihat historis identitas Anda, lihat dari kartu keluarga Anda. Nah, sama. Kalau hilang di salah satu, misalkan di salah satu istri Nabi hilang di Aisyah itu, sahabat yang lain ada, istri-istri Nabi yang lain ada, yang menulis Al-Qur'an pun masih ada. Jadi ini sudah langsung menjawab, menolak apapun yang Anda sampaikan mengenai hadis yang Anda sampaikan ini. Oke, ini sudah kira-kira sudah cukup jelas ya otak Anda ya. Kita lanjut dulu ke jawaban Anda ya, pertanyaan Anda yang lain. Lalu di mana letak sempurnanya? Lalu di mana letak janji yang ada di Quran kalian bahwa sesungguhnya mereka yang menurunkan Quran dan kami yang menurunkan Quran dan kami akan benar-benar menjaganya. Dalam satu hal ini Anda saya anggap kecolongan. Sekali lagi kecolongan. Setiap pernyataan Anda yang selama ini menjelek-jelekan Alkitab yang sudah dirubah dan sebagainya, bukan kitab dari Tuhan dan sebagainya, setidaknya tidak ada cerita ayat Alkitab dimakan rayap. Sekali lagi, tidak ada cerita manuskrip Alkitab dimakan rayap atau dimakan hewan 2 ayat sehingga tidak bisa ditulis. Semua isi Alkitab tidak ada yang tidak tertulis, semua tertulis jelas
dan lengkap. Tetapi bagaimana dengan kitab yang dianggap sempurna yang hari ini kehilangan 2 ayat, dan itu menurut kesaksian Aisyah dimakan hewan? Entah itu kambing, entah itu apapun persetan, yang penting 2 ayat ini dimakan hewan dan kalian tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kalian terlalu getol menyerang kekristenan dengan berbagai macam tuduhan terhadap kitab kami, dan kami harus diam mendengarkan semua itu. Kami harus terima pernyataan kalian. So kalian juga sekarang tidak boleh hanya terus bertanya. Kalian jawab ini, kenapa bisa seperti itu? Di sini saya hanya garis bawahi kembali bahwa Bang Alek harus bisa bedain mana itu alat, bahan, media, itu harus bisa dibedain mana itu Al-Quran. Itu dulu yang otaknya harus waras ya. Mana itu media alat, mana itu Al-Quran. Jadi yang dimakan binatang itu medianya, alatnya. Bukan berarti Al-Qurannya itu hilang dimakan, itu enggak. Karena Al-Qurannya itu sudah ditulis oleh namanya Jaid. Itu orang yang menulis Al-Quran sampai ke Khalifah Utsman, itu masih hidup. Jadi biar hilang, bukan hanya 1 atau 2 ibaratnya. Contohnya ratusan hilang bahan-bahan yang untuk menulis Al-Quran. Jaid masih hafal, Jaid masih bisa menulis kembali. Istri-istri Nabi Muhammad yang lain juga menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran itu yang disimpan di dalam batu, lembaran pelepah kurma dan sebagainya. Jadi sebenarnya otak ada aja harus waras gitu loh. Ya sama tadi saya contohkan dengan bank tadi. Apabila uang Anda yang buku tabungan Anda itu hilang, apakah uang Anda di bank itu hilang, Bang Alek? Nah, itu biar otak Anda waras. Kalau uang itu tidak bisa diambil lagi, berarti bisa benar apa yang Anda sampaikan. Ternyata uang di bank Anda masih bisa Anda ambil walaupun buku tabungan Anda itu hilang. Nah, itu disitulah safety-nya. Makanya safety Al-Quran itu, sahabat-sahabat Nabi itu banyak hafal. Istri Nabi bukan Aisyah yang menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran. Istri Nabi Muhammad yang lain itu masih menyimpan. Belum lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain yang hafal Al-Quran. Jadi saya kira tuduhan Anda untuk dalam hal ini sudah terjawab sendiri dengan contoh logika yang saya sampaikan. Karena belum lagi saya jawab ini dalam bentuk hadis. Cara periwayatan hadis, cara pengambilan hadis, mana hadis yang dhaif, lemah, hadis yang kuat, itu belum. Ini saya dari segi logika doang saya jawab agar otak Anda nyampe gitu loh. Oke, lanjut dulu. Apakah serangan-serangan kalian sudah lumpuh dengan pernyataan saya yang satu ini? Lalu saya bertanya lagi, di mana letak sempurnanya kitab kalian jika seperti ini? Lalu saya meragukan lagi, apakah ini benar-benar kitab yang diturunkan Allah? Lagi pula saya anggap tidak ada satupun yang menyaksikan ketika Nabi kalian menerima wahyu dari malaikat Jibril. Bahkan ayat sunat pun kalian tidak bisa membuktikan kapan Muhammad disunat, hanya bisa berandai-andai Muhammad disunat dan sejak di dalam perut. Tapi tidak. Oke. Nah, di sini Bang Alek kembali mengutip atau berargumen masalah sunat. Seperti saya sampaikan di sini Bang Alek ya. Orang Islam, umat Islam itu berpegang ada 2 ketentuan. Ada 2 ketetapan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Ikutilah petunjuk agama Ibrahim. Jalur Ibrahim itu yang hanif. Perintah anjuran Ibrahim. Apa saja ajaran Nabi Ibrahim yang hanif itu? Salah satunya bersunat. Nah, itu diikutin oleh pengikutnya yang nabi-nabi lain. Nabi Musa bersunat. Yesus bersunat. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad mengikut juga Nabi Ibrahim tersebut. Nah, ini informasi dari Al-Quran ini dijabarkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tampilkan di sini hadisnya bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Saya tampilkan
Karena umat Islam itu bukan berpegang cuman kepada Al-Quran, tetapi Al-Hadis, dua itu tidak bisa dilepas. Apabila orang itu cuman memakai Al-Quran, bukan Islam. Apabila orang itu hanya memakai hadis, bukan Islam. Jadi dua-duanya ajaran Islam itu dipakai, dua-duanya ini. Di sini saya tampilkan hadis Nabi Muhammad yang disunat, biar otak Anda waras ya, dan mengerti bahwa ini loh hadisnya gitu loh. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu dihitan atau disunat. Silakan Anda lihat di hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Saya langsung bacakan aja langsung terjemahannya buat Bang Alek nih, biar ngerti orangnya ya. Anda bisa lihat ya, ini dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad SAW menghitan Nabi Muhammad SAW pada hari ke-7. Jadi setelah dilahirkan pada hari ke-7, Nabi Muhammad itu dihitan dan membuat jamu makanan serta memberi nama Muhammad. Di mana tempatnya? Tempatnya di Ka'bah. Kapan disunat? Disunatnya pada hari ke-7. Ya. Sekalian diberi nama dengan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dihitan. Yang menghitan siapa? Kakeknya. Namanya Abdul Muthalib, nama kakeknya. Jadi Anda kalau mau berbicara masalah sejarah Islam, nah ini sudah saya jelaskan di sini bahwa yang menghitan Nabi Muhammad itu kakeknya pada hari ke-7. Jadi biar Anda tidak salah mengerti lagi tentang hadis Nabi Muhammad ya. Nah, Anda bisa lihat dari Ibnu Abbas hadisnya. Biar Anda tidak salah paham lagi dan tidak sembarangan berbicara tentang masalah hitan. Nah, itu apabila ada ayat lain atau hadis lain yang mengatakan Nabi Muhammad beginilah begitu, atau Nabi Muhammad tidak disunat atau disunat tapi secara batin, itu sebenarnya mengkompromikan dua jalur, bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya disunat secara batin tetapi disunat secara zahir. Dua keistimewaan Nabi Muhammad ini dua gitu loh. Selain Nabi Muhammad disunat secara batin, Nabi Muhammad juga disunat secara zahir. Jadi Anda jangan salah mengerti, jangan salah paham mengenai ajaran Islam. Nah, ini agar otak Anda jelas. Nah, ini yang menyunat Nabi Muhammad kakeknya Abdul Muthalib. Tempatnya di mana? Di Ka'bah. Kapan itu? Hari ke-7 setelah Nabi Muhammad lahir. Sekalian diberi nama Nabi Muhammad. Terus kok ada hadis yang lain meriwayatkan Nabi Muhammad tidak disunat tapi sudah ada disunat sebelumnya. Nah, itu menandakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan disunat hanya secara zahir. Yang disampaikan oleh hadis yang lain itu menyunat Nabi Muhammad secara batin. Jadi bersih luar dalam Nabi Muhammad itu. Kebatinannya juga disunat, ke secara zahir juga disunat gitu loh. Nah, itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada hadis Nabi yang berkontradiksi, itu tidak ada hadis satu sama lain berkontradiksi. Semua menjawab semua persoalan. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis Nabi Muhammad itu disunat secara batin, artinya dia langsung dalam buayan, dalam segala macam itu sudah disunat. Nah, itu disunat secara batinnya. Biar Bang Alek orang kafir yang ini mengerti gitu loh, bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Oke, saya kira masalah sunat sudah terjawab juga. Sekarang kita lanjut dulu apa yang lagi ingin disampaikan oleh orang kafir ini. Berikan bukti umur berapa Muhammad disunat. Tidak mungkin ada manusia disunat dalam perut. Yang di pertanyaan saya, disunat apanya? Lalu kemudian kalian terus membahas kitab Kristen tanpa melihat setiap kejanggalan yang ada dalam kitab kalian. Nah, saya jawab ya, langsung tadi sudah saya jawab. Nabi Muhammad disunat pada hari ke-7 setelah melahirkan. Siapa yang menyunat? Yang menyunat kakeknya. Tempatnya di mana? Tempatnya di Ka'bah. Terus apabila ada yang mengatakan Anda sampaikan tadi disunat di sebelum
lahirlah apalah itu hadis yang menitik beratkan ke batin, ke dalam fakta yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW disunat secara batin. Itu tidak bertentangan dengan johir, karena dalam manusia itu ada batin, ada johir. Jadi biar otak Anda juga bisa nyambung di sini bahwa yang disampaikan dari hadis yang lain itu mengisyaratkan, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu disunat lahir batin gitu loh. Bukan hanya lahir tetapi batin juga disunat. Itu informasinya ke dalam hadis yang lain. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad pada saat itu bisa menjelaskan sesuatu hal karena dia masih kecil, masih bayi. Tidak mungkin mengeluarkan fatwa-fatwa kalau orang masih kecil. Tentunya yang menjelaskan ini orang-orang yang hidup, yang dewasa pada saat Nabi Muhammad itu baru lahir. Nah, oke, saya kira sudah jelas ya. Jadi Anda harus bisa membedakan otak Anda, Bang Alek, mana disunat secara lahir, mana disunat secara batin. Secara lahir sudah saya jawab, secara batin juga saya sudah jawab yang hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu disunat sebelum dia lahir, itu secara batinnya. Oke? Saya lanjut. Kitab kalian ternyata pun begitu banyak janggalnya, tetapi kalian sibuk mengulik-ngulik kitab Kristen, tetapi gagal dan gagal lagi. Tanpa kalian sadari, kitab kalian banyak yang janggal, tetapi kalian bahkan tidak mau mengulik itu. Kalian tidak mau mencari tahu kejanggalan di dalam kitab kalian sendiri, tetapi sibuk mengurusi kitab agama dan keyakinan yang bukan hak kalian. Pokoknya begini, saya tantang Anda di mana kitab kami yang janggal, ya kan? Apapun yang Anda sampaikan di sini saya sudah jawab semua. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupin, tidak ada yang saya harus takutkan. Sekarang Anda tanyakan saja apa saja, termasuk ajaran Islam. Tanyakan aja ke dalam akun saya, silahkan. Sekarang semua yang Anda tanyakan sudah saya jawab. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya apa yang ingin Anda sampaikan. Lalu saya bertanya lagi, apa sebenarnya kemampuan kalian? Apakah kemampuan kalian yang digunakan untuk menyerang kekristenan yang kemudian gagal dan gagal lagi? Lalu kemudian yang menarik berikutnya, ini sekali lagi sedikit kejanggalan yang saya temui adalah bahwa Aisyah pernah berkata, pada zaman Rasulullah SAW, surat Al-Ahzab itu ada 200 ayat. Ya, dibaca dari 200 ayat. Tetapi kemudian pada masa Utsman menulis mazhab dari surat tersebut tertinggal 173 ayat. Yang menjadi pertanyaan saya, kemanakah 27 ayat yang lain? Terus kedua, bukankah Allah pernah berjanji akan menjaga kesucian, kemurnian Al-Quran? Kenapa Allah tidak menjaga sekali lagi 27 ayat itu? Dan kenapa itu bisa hilang? Lalu di mana janji Allah selain sebelumnya mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sesungguhnya benar-benar menjaganya. Karena hari ini ya, kenyataannya bahwa ada 27 ayat yang hilang dalam surat Al-Ahzab yang seharusnya ada 200 ayat dan tertinggal 173 ayat. Ini membuktikan begitu jelas bahwa Quran yang sebetulnya dikatakan, digadang-gadang, digaung-gaungkan oleh para umat muslim sebagai kitab paling sempurna tanpa campur tangan manusia, ternyata pada kenyataannya yang diterima ini adalah kitab yang tidak murni lagi dan begitu banyak campur tangan manusia di dalamnya. Termasuk di Oke, kembali di sini Alek mencoba untuk ya namanya orang ya mencoba bertanya kembali mengapa dalam surah Al-Ahzab itu ada yang dihilangkan ayatnya atau tidak dipakai lagi. Nah, seandainya Bang Alek mengerti dalam ajaran Islam, itu dalam ajaran Islam itu Bang Alek ada istilah nasih dan mansuh. Ya, makanya Anda kalau semakin Anda belajar al-Islam itu, maka Anda akan mengetahui mana ayat Al-Qur'an yang sudah dinasah, mana ayat Al-Qur'an yang sudah mansuh, yang sudah dimansuh. Saya kasih contoh di sini biar jelas ya. Ada dulu Nabi Muhammad SAW melarang orang itu untuk berziarah kubur. Sekali lagi ya. Nah,
terus ayat yang melarang berziarah kubur pada masa Nabi Muhammad SAW itu yang ada pada saat itu, kenapa dilarang pada saat itu? Karena orang pada saat itu dikhawatirkan menyembah kuburan itu atau menyembah sesuatu yang di kuburan itu, maka dikhawatirkan itu, maka masih dilarang berziarah kubur itu. Nah, itu ada ayat hadisnya yang melarang itu. Nah, kemudian hadis tersebut dinasah dan dimansuhkan, artinya tidak dipakai lagi dengan dimunculkannya pembaharuan yang menyatakan bahwa berziarah kubur itu boleh. Nah, itu seperti itu contohnya biar otak Anda lebih waras ya Bang Alek ya. Artinya ayat Al-Qur'an yang bercerita di katanya 200 kemudian dinasah dan dimansuhkan itu, ayatnya itu ada tapi tidak dipakai lagi karena itu sudah diperbaharui dengan ada kebijakan yang Allah turunkan untuk masa setelahnya itu. Saya contohkan di sini loh. Ini lebih otak Anda biar lebih waras ya. Dulu diatur masa masih tentang perbudakan. Karena Islam pada masa baru muncul, baru keluar dulu, masa perbudakan masih jalan. Masa perbudakan itu masih ada. Nah, kemudian ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada ayat-ayat yang mengatur masalah perbudakan itu. Nah, ini biar otak Anda lebih waras ya, sedikit masalah yang ayat-ayat katanya dihilangkan. Tidak ada korelasinya ayat itu hilang apa tidak ada, itu bukan itu. Makanya Anda harus masuk ke dalam biar tahu tentang ajaran Islam itu Bang Alek. Kalau mau tahu yang sebenarnya apa sih nasah, apa sih mansuh itu gitu loh. Mengapa sampai ada ayat-ayat yang sudah dimansuh. Anda harus tahu itu sebenarnya. Tapi karena ini intern dalam ajaran Islam, mungkin Anda nggak terlalu mengerti ini. Cuma saya akan contohkannya seperti inilah, biar dua contoh biar otak Anda lebih bisa mengerti. Apakah ayat Al-Quran itu hilang, Allah tidak bisa menjaga? Itu bukan jawabannya. Itu pertanyaan dalam Islam, pertanyaan bodoh karena dia sudah tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada nasah, ada mansuh. Ada ayat yang sudah dijawab kembali oleh ayat berikutnya yang menghapus pernyataan sebelumnya itu. Saya contohkan itu tadi. Di masa Nabi Muhammad ada perbudakan pada saat Islam datang. Diatur di dalam Al-Quran itu masalah budak. Nah, kemudian setelah budak itu tidak dipakai lagi, tidak ada lagi, maka datanglah ayat Al-Quran yang pada masa itu menghapus hukum-hukum yang mengatur masalah itu. Contoh lain, nah biar otak Anda lebih nyambung ya bahasa Arab. Di zaman Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, ya, di zaman Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya sampai ke atas. Contohnya Nabi Abraham itu berpoligami, Nabi Musa berpoligami, Nabi Solomon berpoligami dengan tidak terbatas, bahkan 1000 lebih istrinya. Nabi Musa, Nabi Daud berpoligami. Semua nabi-nabi berpoligami dengan tak terhingga, tak terbatas, mau berapa aja istri-istrinya. Nah, kemudian Nabi Muhammad pada saat itu juga melakukan poligami. Nah, kemudian datang ayat Al-Quran yang membatasin bahwa poligami itu bolehnya hanya 4. Lebih dari 4 tidak boleh lagi. Nah, kemudian apakah orang-orang yang sudah melakukan poligami sebelumnya itu salah? Tidak. Apakah ayat yang membolehkan poligami lebih dari 4 yang sebelum-sebelumnya itu salah? Tidak, karena ayat yang sudah sebelumnya itu datang ayat yang mengatur penghapus namanya dalam Islam itu dinasah dan dimansuh dengan ayat poligami yang mengatur bahwa berpoligami itu hanya 4 batasnya. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang sangat susah. Mengapa saya katakan susah? Silakan Anda cek ke pengadilan agama. Syarat orang berpoligami yang 4 itu pun, yang batasnya 4 itu pun sangat susah. Harus ada izin istri pertama. Kalau mau berpoligami dalam Islam itu harus ada izin istri pertama. Boleh enggak istri pertama mengizinkan? Kalau tidak boleh ya nggak bisa di pengadilan. Mampu
materi segala macam, mampu bersikap adil. Atau masalah lain karena istrinya tidak bisa mengimbangi dia dalam urusan seksual, sehingga karena istrinya mungkin sakit atau apa bla bla bla. Nah, atau orang itu tidak punya keturunan atau anak. Nah, jadi syaratnya itu sangat susah berpoligami. Nah, itu diatur di dalam Al-Qur'an setelah peristiwa-peristiwa poligami yang bebas di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu datang. Contohnya di dalam kitab-kitab Anda kan sudah dijelasin itu. Kitab Bible, di kitab Alkitab itu Nabi Abraham beristri 3, ya kan? Nabi Solomon beristri 1000, Nabi Daud seratusan lebih. Nah, banyak istri nabi-nabi itu yang nggak terhingga poligaminya. Dan ini sebenarnya poligami ini sudah ada sejak zaman dulu. Cuman lebay aja kalau ada yang sekarang yang menuduh-nuduh ajaran Islam itu berpoligami lah Pak. Ini ajaran poligami sebelumnya dilakukan di dalam ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Silahkan Anda buka kitab Anda, Bible Anda gitu loh. Jadi kalau yang mencoba menentang-nentang ajaran poligami, sebenarnya dia perlu di cross check keilmuannya itu sampai di mana. Nabi Abraham itu 2 istrinya, Sarah dengan Hajar. Sarah menurunkan jalur Ishak, Hajar menurunkan jalur Ismail, yang ujung-ujungnya Ismail ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ishak ujung-ujungnya menurunkan Musa dan Yesus. Jadi 2 jalur ini hasil poligami sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang anti poligami, ya kacang lupa pada kulitnya doang gitu loh. Itu orang yang kacang lupa pada kulitnya, padahal dia hasil dari poligami juga, ajaran dia itu Nabi Ibrahim itu. Nah, Islam datang mengatur itu semua. Makanya ada ayat Al-Quran yang Anda sampaikan dalam surah Al-Ahzab itu katanya 200, kok bisa hilang begini. Karena diatur dalam Islam itu hal-hal yang sudah tidak berguna lagi masa yang dulu, seperti urusan budak, urusan poligami yang banyak yang tidak terbatas itu diatur dalam Al-Quran. Nah, itu yang perlu Anda ketahui dulu. Saya tidak masuk materi dalam apa yang di mana-mana ayat Al-Quran yang dinasah, mana-mana ayat Al-Quran yang dimansuh. Itu saya tidak masuk ke materi itu karena Anda bukan orang Islam, Anda orang kafir. Makanya saya jawab biar otak Anda aja logikanya waras gitu loh. Oke? Lanjut lagi. Stefan Indra Wibowo dan sebagainya yang terus menyurutkan kekristenan dengan cara mereka, ya, menyerang kekristenan dengan cara mereka, lalu mengatakan berbagai macam hal tentang kekurangan Alkitab yang pada kenyataannya hanya merupakan mimpi bahasa mereka, tanpa melihat lagi kitab mereka sendiri atau kitab Anda sendiri apakah sudah sempurna. Orang-orang seperti inilah yang sebetulnya menunjuk kesalahan, kekurangan orang lain, sementara kekurangan di dalam dirinya sendiri tidak dia sadari. Kamu nunjuk di rumah saya banyak kecoa, ternyata di rumahmu merupakan gudang kecoa. Itu contohnya. Kamu bilang kitab kami di rumah dirubah beberapa kata atau beberapa kalimat, ternyata kitab kalian justru kehilangan puluhan ayat yang hari ini tidak kalian coba cari tahu kebenarannya. Dan inilah semakin menegaskan, sekali lagi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tindakan kalian dengan menyerang kekristenan itu saya anggap sebagai sebuah tindakan bodoh. Tindakan kalian yang menyerang kitab kami, menuduh kitab kami ini, itu, dan sebagainya adalah tindakan orang dungu. Karena seharusnya kalian lebih sering berkonsentrasi untuk melihat kitab kalian, melihat kekurangan kitab kalian, memecahkan kenapa bisa dimakan hewan, 2 ayat, dan kenapa 27 ayat bisa hilang di zaman Utsman itu. Oke. Di sini saya sudah menjawab semua masalah itu tadi. Salah satunya mengapa sampai dimakan hewan, apa sudah saya jawab semua. Sampai terakhir yaitu pada masa pembukuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan itu, penjilitan, pengumpulan, dan orang yang masih hidup yaitu Zaid yang menulis Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad itu masih hidup, yaitu Zaid itu diikut sertakan, bahkan dia sebagai ketua pelaksana dalam pembukuan dan modifikasian Al-Quran itu di zaman Utsman bin Affan. Saya kira sudah sangat jelas itu. Mengenai argumen Alek yang mengatakan bahwa
para mualaf yang suka menyerang lah, bla 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 bla, itu argumen Anda, itu hak Anda, terserah Anda bicara begitu. Saya hanya menyampaikan di sini bahwa kalau memang ada hal-hal itu, mending Anda langsung jawab, langsung bantah kalau ada kepribadian para mualaf seperti itu. Tidak bagus menyebut mualaf yang secara umum, karena mualaf di Indonesia itu ribuan sekarang. Bukan hanya cuma 1-2 orang yang menyerang ajaran kekristenan sebelumnya itu. Artinya yang menyerang dalam posisi yang Anda tuduhkan seperti itu, Bang Alek. Tetapi mualaf-mualaf lain banyak yang seperti Muslim lainnya sudah membaur segala macam, itu jumlahnya ribuan. Bahkan di Inggris, di Eropa sana, Inggris itu sudah 3 juta lebih tersebar. Sekarang ini dalam tahun-tahun ini 3 juta lebih sekarang di Inggris. Sudah populasi Islam di Inggris itu sangat kuat. Di Eropa, di Perancis 2 juta lebih sekarang. Di Amerika itu menyusul, karena di Amerika itu Anda bisa cek sendiri nanti perkembangan Islam di Amerika. Di benua Spanyol, di daerah Rusia. Nah, itu Anda bisa cek sendiri nanti perkembangan Islam itu ya, biar Anda tahu. Perlu saya sampaikan di sini kepada Bang Alek ya. Di sini Islam itu mualaf itu sebutannya masih sangat umum, Bang Alek. Bukan hanya 1-2 orang pribadi yang ya Anda katakan suka menyerang ajaran dia sebelumnya, tapi itu hanya perbuatan seseorang. Padahal mualaf itu secara umum sangat luas, dan perkembangannya pun di seluruh dunia itu sangat banyak sekali, sangat pesat sekali, sehingga tidak tepat kalau Anda hanya mengatakan mualaf itu suka menyerang ajaran dia sebelumnya. Tidak tepat. Bayangkan Anda di daerah Eropa, belum di Indonesia ini sudah ribuan, bahkan mendekati jutaan, ribuan itu Eropa, jumlah mualaf yang sudah di Indonesia. Nah, kita cek sendiri ya perkembangan para mualaf yang ada di negara-negara Eropa, seperti negara Perancis, di negara Inggris, di negara-negara Rusia. Sangat banyak, populasinya itu sangat banyak. Jadi hampir total 18,6 juta ditotalin itu dengan bukti-buktinya. Nah, silakan Anda bisa lihat di Detikcom bahwa perkembangan Islam di Inggris itu mencapai 3 juta lebih sampai 14 Januari 2020, 3 juta lebih perkembangan. Untuk Anda bisa lihat di Detikcom. Jadi mualaf ini sangat luas, umum, sifatnya sangat umum, Bang Alek ya. Tidak bisa Anda capai katakan secara begini, tidak bisa seperti itu. Mending Anda sebut langsung objeknya, pribadinya gitu loh. Perkembangan Islam itu sangat pesat di daerah di mana-mana gitu loh. Jadi saya nilai ya, perbaikinlah cara Anda berargumen agar tidak membuat polesan yang akhirnya orang jadi tertawa gitu loh. Nah ini salah satu bukti bahwa di Eropa, di wilayah-wilayah sana itu mualaf sangat banyak sekali sekarang. Ini di masjid sekarang sudah berdiri di Inggris 8 masjid bahkan terbesar, memuat hingga 10.000 jamaah. Anda bisa lihat ini masjidnya. Anda bisa cek juga di Google Map ini masjidnya. Silakan Anda bisa cek perkembangan masjid-masjid yang ada di Inggris, di Eropa, di Rusia. Nah, ini masjidnya, masjid yang di Eropa. Jadi perkembangan mualaf itu sebenarnya Anda menyebut mualaf itu sangat umum, Bang Alek ya, sangat umum. Nah, ini masjid-masjid yang berdiri. Ini bisa dicek di Google Map. Nah, silakan Anda buka di Google Map, ketik aja Grand Mosque di Paris, Prancis. Ini masjid yang terbesar yang menampung lebih 10.000 jamaah di dalam masjid ini. Jadi perkembangan mualaf itu secara umum, sebenarnya tidak semua mualaf itu yang Anda katakan suka menyerang ajaran dia sebelumnya. Jadi ya perbaikinlah kata-kata Anda untuk menyatakan mualaf itu bla bla bla. Di Indonesia juga ribuan sekarang orang masuk Islam. Karena melihat dari perkembangan dunia, Bang Alek, mengapa umat Islam itu sedikit yang kena Covid. Itu mereka kaji itu mengapa orang Islam itu kok
jumlahnya persennya sangat sedikit yang kena COVID korbannya gitu loh, dibanding orang di luar Islam itu sendiri. Makanya orang itu bingung kok Islam itu nggak nggak banyak kena ada juga yang kena Bang Alek, tapi persentasenya kecil gitu loh. Nah itu yang membuat orang juga salah satunya memilih memeluk masuk Islam berbondong-bondong dengan masjid tersebut. Nah ini masjid di Paris. Saya lihatkan juga. Nah ini di London. Anda bisa cek London Center Moskow Inggris. Ini kapasitasnya bisa menampung sekitar 20.000 jamaah para orang-orang Islam yang ada di London, di Belanda. Nah ini Anda bisa cek juga di Rusia, di Rusia ini sekitar 10.000 kapasitasnya bisa nah, lumayan bagus sih masjidnya nih. Ini juga bisa cek, silahkan cek di Google Map, ada ini Ahmad Karakov Moskow Rusia, masjid namanya Ahmad Kadrov Moskow Rusia. Jadi perkembangan mualaf itu di seluruh dunia Bang Alek, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau Anda mengatakan mualaf itu ya lebih kurang etis aja, kurang bagus kalau Anda kategorikan negatif doang gitu loh. Mending Anda sebut merek aja langsung, namanya siapa yang ini bla bla gitu loh. Karena mualaf ini membaur dengan orang umat Islam sudah sekarang, jadi nggak terlalu. Nah ini masjid di mana ini? Ini masjid Cultural Italy. Nah di Italy, Great Mosque di Roma Italia. Nah sekarang berdiri masjid yang sangat megah di Italia. Padahal Anda ketahui Italia ini sentral agama apa gitu loh. Coba Anda cek. Silakan Anda cek di Google Map, bukan agar tidak ada di karang-karang gitu loh. Contro Islamico Cultural Italy Great Mosque di Roma Italia. Nah jadi ini masjid ini berkapasitas lebih 10.000 lebih, bisa menampung jamaah. Nah ini maksudnya. Nah coba lihat. Walau kota Roma pusat agama Katolik, namun masjid bisa berdiri megah. Masjid ini bergaya ala Romawi kuno. Rumah ibadah ini pusat kebudayaan Islam di Roma. Nah ini masjidnya. Nah ini masjidnya Bang Alek, biar tahu. Jadi ini para mualaf nih, orang-orang Islam yang membangun ini. Nah kemudian Anda bisa cek di Rusia. Nah ini masjid Rusia nih. Nah, mantap ya masjidnya. Seperti di Palestina itu masjidnya kubah kuning. Kalau mau cek di Google Maps silahkan Moskow Katedral Moskow Rusia. Nah ini silahkan cek. Terus masjid yang lain ya. Oke, saya kira kita lanjut dulu ya apa yang Anda sampaikan. Terima kasih, God bless you, Tuhan Yesus memberkati, kiranya semua yang menonton video ini terberkati juga. Ciao. Oke, di sini saya hanya simpulkan aja ya apa yang disampaikan oleh Bang Alek ini. Artinya Bang Alek, kita tidak bisa berbicara itu kalau memang sesuatu itu sifatnya umum, jangan dibuat suatu yang ya saya katakan yang sangat menyimpang itu, jangan. Udah bagus begitu sifat gitu loh. Karena bagaimanapun kita sifatnya umum. Kalau sifat umum itu seperti Anda menyebut mualaf itu sifatnya umum. Karena mualaf itu ribuan, ratusan, sekarang jutaan bahkan di seluruh dunia ini orang mualaf. Berbondong-bondong masuk Islam. Ya jadi sangat etis kalau Anda langsung nyebut merek aja. Kalau memang ada yang berbuat menyerang ajaran agama, Anda sebut nama aja langsung. Ya itu yang lebih beretika. Terus semua pertanyaan Anda juga sudah saya jawab. Silakan Anda tanyakan kepada saya. Silakan Anda hal apapun tentang Islam Anda pertanyakan. Sebagai PR buat jawab untuk Anda. Ini sebagai PR. Semoga Anda juga bisa menjawab pertanyaan saya ini. Nabi Isa atau Yesus Kristus yang Anda kenal itu kan dia di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19 itu dia meneruskan ajaran Taurat. Dan dia juga oleh Allah Tuhan berikan dia kitab Injil. Nah, pertanyaan saya, apakah surat-surat Paulus itu Nabi Isa pada saat dia mengajar, Yesus pada saat dia mengajar masih hidup itu dia mengajarkan ajaran surat Paulus itu gitu loh.
ajaran yang surat-surat Paulus itu gitu loh. Apakah mereka mengajar apakah Nabi Isa atau Yesus itu mengajar itu surat-surat Paulus yang ada dalam perjanjian baru itu. Itu aja pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.